Abad-abad yang telah lalu dipenuhi dengan penemuan-penemuan eksotis. Mungkin orang-orang mengira bahwa mereka membuat terobosan teknologi, tapi di mata kita, barang-barang ini tampak terlalu absurd. Nah, coba kita lihat beberapa di antaranya. Katakanlah kamu bangun dalam keadaan lelah, dan hal terakhir yang ingin kamu lakukan adalah menyisir rambut. Oke, kenapa nggak bikin sebuah mesin yang melakukan itu untukmu? Maksudku bukan robot. Abad ke-19 jauh lebih sederhana dari itu. Aku lagi bahas mesin penyisir rambut yang dikendalikan oleh katrol dan digerakkan oleh operator yang terampil. Keunikan terbesarnya adalah bahwa mesin ini tidak berfungsi untuk menyisir rambut yang panjang. Rambut akan menjadi sangat kusut karena mesin aneh ini. Penemuan ini tidak bertahan seiring waktu, dan aku senang hal itu tidak terjadi. Kini, kita punya sisir rambut elektrik yang cantik, portable, yang dapat menata rambut dalam waktu singkat. Kalau aku bilang korset elektrik, apa yang ada dalam bayanganmu? Pakaian dalam yang dialiri listrik yang akan membuat bentuk tubuhmu bagus? Hampir mirip, tapi belum sampai ke sana. Terlepas dari namanya, korset listrik tidak dirancang untuk mengirimkan gelombang kejut ke tulang belakang penggunanya. Namanya berasal dari jenis kawat yang digunakan oleh produsen untuk memproduksinya. Klaim dari iklan korset ini mengatakan, benar-benar tidak bisa dipatahkan dan mampu menyembuhkan banyak hal seperti keluhan tulang belakang dan mati rasa. Para penemunya bahkan menjanjikan bahwa alat ini akan menstimulasi sirkulasi darah. Penemuan ini tidak begitu populer dan kamu tahu akhir kisahnya. Kita pun udah nggak pakai korset lagi. Inilah pakaian lain yang sangat populer di kalangan nenek moyang kita, sabuk kolera. Wujudnya berupa potongan kain flanel atau wol rajutan yang rata dan biasanya digunakan di sekitar perut. Kegunaan utamanya, menjaga perut tetap hangat dan nyaman. Dipercaya bahwa penyakit seperti kolera bisa menjadi lebih parah karena perut yang dingin. Jadi orang-orang melakukan yang terbaik untuk mencegahnya. Sarung tangan pertahanan diri wanita antik yang aneh. Sekarang ini kita punya semprotan merica. Tapi di sekitar tahun 1800-an, para wanita bisa mengenakan sarung tangan ini. Sarung tangan dengan kuku-kuku logam yang tajam dan runcing, siap digunakan sebagai alat perlindungan diri. Tapi sarung tangan ini kelihatannya seram ya di zaman sekarang. Oh iya, kamu pernah dengar tentang sistem transit pneumatik di New York City? Belum pernah? Itu karena sistem ini tidak berhasil. Pada tahun 1800-an, Alfred Beech mencoba membangun salah satunya. Pneumatik di sini maksudnya adalah menggunakan angin atau tekanan udara sebagai teknologi utama yang pada dasarnya berarti menggunakan kipas angin besar untuk menggerakkan kereta penumpang. Tapi hal itu tidak berhasil dalam skala besar, jadi mereka meninggalkan gagasan itu. Mungkin karena anginnya terlalu panas. Masalah transportasi lumayan sulit untuk dipecahkan. Maka ide-ide yang tidak masuk akal pun bermunculan, seperti sepeda motor roda tunggal. Prinsip dasar dari kendaraan ini adalah membuat roda yang cukup besar yang dapat memuat seorang pengendara dengan motor yang menggerakkannya. Sepeda motor ini sukses besar sehingga orang masih menggunakannya sampai sekarang. Tapi, para penemu zaman modern menciptakan transportasi beroda tunggal lainnya, sepeda listrik beroda satu. Hal yang pasti, kamu harus punya keseimbangan yang baik untuk bisa mengendarai sepeda listrik ini. Apa ada yang bilang kacamata kecil untuk ayam? Yep, kacamata ini memang pernah ada, juga dikenal sebagai kacamata ayam. Benda lucu ini digunakan untuk mencegah ayam mematuk bulunya. Ayam senang mematuk bulu ayam lain. Fitur terbaiknya menurutku, kacamata ini berwarna pink. Ayam-ayam yang beruntung yang bisa melihat dunia dengan warna merah muda yang bikin semangat. Ada orang yang sedang mengagumi halamannya dan berpikir, astaga, butuh waktu berhari-hari untuk memotong rumput di halaman belakang rumahku ini. Kemudian, dia melihat ke arah kuda dan berpikir, tapi kalau aku bikin mesin pemotong rumput bertenaga kuda, itu nggak akan terjadi. Kuda itu akan menarik gerobak dengan pisau yang memotong rumput. Hal ini cukup populer pada saat itu. Tapi saat kita sudah punya teknologi yang cukup untuk membuat mesin pemotong rumput seperti yang kita punya saat ini, kita memensiunkan kuda-kuda tadi. Kalau dibikinnya pakai sapi, mungkin bisa sekalian meras susu. Gak lucu ya? Oke, lanjut. Perkenalkan ruang ganti pop-up yang ideal untuk dibawa dalam perjalanan ke pantai.
Objek ini siap membantu mereka yang perlu berganti pakaian renang. Meskipun desainnya sudah banyak berubah selama bertahun-tahun, tapi benda ini masih tetap ada. Sekarang, kamu bisa menemukan versi super canggih dari benda-benda ini, seperti toilet pop-up yang bisa kamu bawa saat berkemah. Sekarang kamu nggak cuma bisa mengganti pakaian, tapi bisa mandi juga. Tunggu, emang ada orang yang mandi waktu camping? Aku nggak pernah paham kegunaan pakaian renang kayu ini. Pakaian ini dirancang untuk membuat berenang jadi lebih mudah. Tapi emang pakaian itu nyaman? Ada suatu masa ketika sepatu roda lagi marak-maraknya. Saat itulah ada orang yang memutuskan untuk memotorisasinya. Dan seperti inilah bentuknya. Bila sepatu roda dipasang pada mesin berpendingin udara yang harus diikatkan ke punggung pengguna. Alat ini dilengkapi dengan kopling tangan untuk mempercepat dan mematikan mesin. Rupanya, alat ini sangat populer di kalangan penjual. Kupikir nggak ada lagi yang bisa bikin aku heran. Cangkir teh ini kayaknya punya Batman ya. Meski emang mirip, ternyata barang antik ini diciptakan untuk melindungi kumis pria pada zaman Victoria. Sebagai konteks, mari kita lihat kumis-kumis ikonis ini. Mereka mungkin menggunakan semacam produk untuk menjaganya tetap bagus dan kokoh kan? Tapi setiap hari, ketika jam menunjukkan waktu minum teh, para pria harus menyeruput Earl Grey yang lezat dan merusak kumis mereka. Saat itulah penemuan luar biasa ini muncul. Kita mungkin nggak melihatnya lagi karena sudah usang. Seperti kumis itu sendiri. Ada juga yang suka membawa transportasi duniawi ke lingkungan baru. Seperti prototipe sepeda amfibi ini. Aku jadi penasaran, apa sepeda ini bisa bergerak di bawah air atau cuma mengambang mengikuti arus? Oh, dan ternyata orang-orang suka mengikat ban sepeda di badan untuk membantu mereka berenang lebih ringan. Aku senang penemuan ini nggak jadi populer. Kalau saat ini kita punya exoskeleton mekanis terbaik yang membantu berjalan, bisa bayangkan nggak kayak apa model prototipenya? Kurang lebih seperti ini. Alat logam ini kasar dan berat, tapi untungnya sudah berevolusi dengan baik. Kalau sekarang kamu ke karnaval dan bisa menunggangi banteng listrik, di masa lalu kamu bisa menunggangi kuda mekanik. Tapi robot ini mencoba meniru kuda sepenuhnya, dan hasilnya adalah benda yang tampak aneh ini. Kamu pernah dengar tentang kereta dorong radio? Seperti yang terlihat di gambar ini, kereta dorong bayi ini dilengkapi dengan antena radio dan pengeras suara yang dirancang khusus untuk membuat bayi tenang. Penasaran juga apa itu berhasil? Gimana menurutmu? Apa kita berpikir jernih saat menciptakan semua barang yang tidak berguna ini? Ya, tentu. Karena untuk menciptakan atau berinovasi akan selalu ada banyak kegagalan di sepanjang jalan. Dijamin. Itu semua adalah bagian dari proses. Seperti kata pepatah, kalau ingin lebih sukses, gandakan tingkat kegagalanmu. Benar sekali.